Damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang Opa kasihi. Semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Kita berkomunikasi setengah menit, yuk, agar ada hubungan pengertian di antara kita. Berdasarkan arahan pihak YouTube, supaya tidak terjadi duplikasi, nyontek di antara dua channel yang Opa kelola, maka channel Sharing Tulus Kekristenan ini Opa khususkan untuk membahas hal ikhwal kekristenan. Sedangkan channel Murtadin Perlu Tahu ini Opa khususkan untuk hal ikhwal yang berhubungan dengan agama lain, masalah dengan apologet lain. Di video ke-101 yang membahas Matius 5:17 telah kita bicarakan Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia dalam kapasitas sebagai anak Allah yang menggantikan umat manusia menjalani hukumannya. Di video yang ke-04 yang membahas Yohanes 3:16-17 telah kita bicarakan Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia selaku hakim yang menggantikan si terhukum menjalani hukumannya. Kita perlu mempelajari peran beliau selaku juru selamat dari sudut pandang yang berbeda yang ditulis di Alkitab agar kita memiliki wawasan kekristenan yang luas. Opa bukan YouTuber yang mengunggah konten yang memenuhi selera para viewer. Tetapi Opa ini adalah orang suruhan Tuhan Yesus pada tahun 2018 untuk memberitakan Injil, menggantikan pendeta gembala gerejanya Opa dulu yang sudah tua dan pensiun. Jadi konten yang Opa unggah adalah bagi para viewer yang sungguh-sungguh mau mencari tahu bagaimana menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bukan asal saja menjadi orang beragama Kristen. Di video yang ke-06 ini, Opa akan membahas Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia selaku imam besar. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. 24 loncat. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja tempat kudus itu dari yang sebenarnya, tetapi Kristus masuk ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi itu tadi Yesus Kristus sebagai imam besar yang melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna tadi di ayat 11, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini, adalah melintasi masuk ke dalam sorga menghadap Allah guna kepentingan kita dengan membawa darahnya sendiri. 12 Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan, darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri ketika di kayu salib. Jadi ini ada korpusnya. Janganlah membuat bagimu patung. Bagimu patung. Ini patung bukan bagi saya, bukan bagi Mbah, bukan untuk disembah, tapi untuk para viewer, untuk imajinasi. Bagaimana sih disalib ya seperti ini? Kira-kira memang betul, tapi badannya tidak mulus begini, dede duel, hancur lebur. Beliau wafat di atas kayu salib, menyerahkan nyawa. Itu bertindak selaku imam besar
ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, ya surga tadi, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah lembu, anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri yang tercurah di kayu salib. Yohanes 19:30. Lalu ia berseru, "Sudah selesai!" Lalu ia menyerahkan nyawanya, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Kelepasan bagi siapa? Bagi umat manusia. Kolose 1:21. Juga kamu yang hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dulu hidup sebagai musuh Allah. 22. Sekarang diperdamaikannya oleh beliau, darah beliau. Ketika beliau datang masuk menghadap Allah Bapa di dalam surga. Kalau menurut Mbah dahsyat sekali. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal bagi umat manusia. Dulu kita memusuhi Allah dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat dulu. Sekarang diperdamaikan, kita ini dulu musuhan sama Allah. Allah Maha Kudus, kita di dalam dosa. Tapi saat beliau mencurahkan darahnya, itu bertindak selaku imam besar yang membawa darahnya sendiri ke hadapan Allah Bapa di dalam surga. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita ini menjadi kudus sama seperti Allah, Maha Kudus. Jangan sia-siakan ini. Sebab itu, 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Iman bagaimana? Bahwa Yesus Kristus selaku imam besar telah masuk ke dalam surga menghadap Allah Maha Kudus dengan membawa darahnya sendiri yang Maha Suci, sehingga kita bisa datang berdamai dengan Allah yang Maha Suci. Tetap teguh dan tidak bergoncang dalam iman itu, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Penjelasan yaitu Allah berkenan akan kehadiran kita saat kita datang ke hadiratnya dengan membawa darah imam besar Yesus Kristus. Ini ya Allah Maha Kudus, saya membawa darahnya imam besar Yesus Kristus yang dulu telah menghadap di kau. 100% kita dikenan, kita diperdamaikan dengan Allah oleh darahnya imam besar ini. Dan yang aku ini, Paulus telah menjadi pelayannya. Kesimpulan, ketika Yesus Kristus dengan darah tercurah ke tanah lalu berseru, "Sudah selesai!" maka kita umat manusia yang sebelumnya adalah berstatus musuh Allah, seperti yang nyata dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, ketika itu semua orang, kita, orang Kristen dan orang non-Kristen, ketika Yesus Kristus wafat di atas kayu salib, tahun 33, kita, orang Kristen dan non-Kristen, sudah selesai diperdamaikan. Kalau mau, bukan kalau mati, tapi mau diperdamaikan. Jadi kalau beliau dulu sebagai hakim yang menggantikan si terhukum, siapa yang mau? Si terhukum yang mau digantikan oleh sang hakim. Jadi ada beberapa segi sudut pandang Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia sebagai anak Allah yang menggantikan umat manusia, sebagai sang hakim Yohanes 3:17, sebagai sang hakim yang menggantikan si terhukum umat manusia
selaku si terhukum. Bahkan kita semua sudah diangkat anak oleh Allah, oleh beliau. Oleh karena imam besar yang datang menghadap Allah yang Maha Kudus dengan membawa darahnya sendiri. Dulu imam besar 1 tahun 1 kali melewati tirai, masuk ke dalam ruangan Maha Suci dengan membawa itu darah domba jantan dan darah anak lembu, lalu dipercikkan di sana. Sekarang Yesus Kristus itu adalah gambaran Yesus Kristus datang masuk ke dalam surga menghadap Allah dengan membawa darahnya sendiri. Oleh karenanya, waktu Yesus mengatakan sudah genap, sudah selesai, tirai yang di bait Allah yang memisahkan ruangan suci dan ruangan Maha Suci robek dari atas, terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu kan jaraknya jauh, robek sendiri tanpa perbuatan tangan manusia. Itu menandakan Yesus Kristus sebagai imam besar datang masuk ke dalam menghadap Allah yang Maha Kudus untuk memperdamaikan kita umat manusia. Berdamai kita. Bukalah hati sekarang, terimalah beliau yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Juru Damai. Damai dengan siapa? Manusia dengan Allah. Allah menyediakan fasilitas supaya manusia bisa berdamai. Kenapa kita tidak mau? Juru damai yang memperdamaikan kita oleh darahnya yang Maha Suci. Oleh darahnya yang Maha Suci, kita diperdamaikan. Jangan menunda. Menundanya adalah sangat berisiko sebab kita tidak tahu apakah sebentar lagi kita masih bisa melakukan menerima karya pendamaian imam besar ini. Sebentar lagi belum tentu, gampang nanti. Jangan, setelah mendengar video ini, terus laksanakan. Saya mau diperdamaikan oleh Allah, oleh imam besar Yesus Kristus. Saya mau. Jangan ditunda. Sampai di sini dulu. Opa mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani dari sorga kepada para penonton video ini beserta dengan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Tekan subscribe agar Anda dikirimi video-video berikutnya oleh algoritma YouTube. Tekan share, bagikanlah video ini kepada keluarga atau teman-teman. Dan Opa harapkan komentar para viewer sekalian. Terima kasih sebelumnya. Insya Allah kita masih bisa diberi kesempatan jumpa pula besok atau lusa. Salam damai sejahtera. Salam.